Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol singkat lagi nih seputar dunia Kage no Jutsu Rokusa. Nah, topik yang akan kita bicarakan kali ini adalah mengenai 3 pahlawan kuno yang sangat berjasa kepada umat manusia karena telah mengalahkan dan menyegel sang iblis Diabolos. Kita ketahui sebenarnya kisah tentang 3 pahlawan dan iblis Diabolos ini merupakan sebuah dongeng yang cukup terkenal di dunia Kage no Jutsu Rokusa. Bahkan di saat Sid menceritakan hal itu kepada Alpha aja, waktu itu Alpha itu nyebutnya kalau memang kisah itu hanyalah sebuah dongeng belaka dan belum tentu ada kebenarannya. Tapi karena Lord kita itu sudah bersabda mengenai suatu hal, maka hal itu pasti akan menjadi kenyataan. Itulah kemampuan spesial dari MC kita yang satu ini. Yaitu mengubah omongannya menjadi sebuah kenyataan yang bahkan tidak dapat diduga-duga oleh dirinya sendiri. Ya pasalnya memang, sewaktu Sid menyembuhkan Alpha dari demon possession-nya, Sid itu cuma ngarang-ngarang cerita aja kalau dirinya adalah mastermind dalam bayang-bayang yang bertujuan untuk meringkus Ordo Diabolos. Nah, dalam kisah yang diceritakan oleh Sid itu, kita diberitahu nih kalau ada 3 pahlawan yang menyegel iblis Diabolos. 1 dari ras manusia, 1 dari ras elf, dan terakhir dari ras beastman. Nah, sejauh cerita Kage no Jutsu Rokusa yang telah gue baca nih, baru 2 orang pahlawan aja yang diketahui oleh Sid. Yang pertama adalah seorang elf cantik bernama Olivier. Diketahui Olivier ini merupakan nenek moyang dari Alpha dan Beatrix. Pada awalnya Olivier ini hanya seorang gadis elf biasa yang tidak memiliki tempat tinggal ataupun orang yang dapat dia percaya. Bahkan diketahui kalau sebenarnya nih pahlawan Olivier merupakan salah satu anak hasil eksperimen dari Ordo Diabolos. Namun, tidak seperti eksperimen yang lain ataupun villain-villain yang telah menyuntikkan sel Diabolos dalam diri mereka dan berakhir menjadi monster, si Olivier ini bisa beradaptasi dengan baik saat dimasukkan sel iblis Diabolos. Dan hal itulah yang menjelaskan kenapa pahlawan Olivier itu mendapatkan kekuatan yang cukup OP, bahkan bisa melawan iblis Diabolos itu sendiri. Atau lebih tepatnya kita sebut saja sebagai Aurora ya. Yaps, karena mendapatkan sebagian dari kekuatan leluhur yaitu Aurora, Olivier itu bisa menjadi salah satu dari andalan untuk melawan iblis Diabolos kala itu. Bahkan saat masih zaman perang kuno, Olivier itu berhasil memotong lengan kanan dari iblis Diabolos dan menyegelnya di Holy Ground. Namun, sebagai konsekuensinya, Olivier itu mendapatkan sebuah kutukan turun-temurun dari iblis Diabolos. Dikatakan kalau iblis Diabolos itu mengutuk Olivier dan para keturunannya akan terkena demon possession yang disebabkan oleh sel iblis Diabolos. Dan benar saja, hal itu memang terjadi, di mana kita lihat kalau Alpha itu terkena penyakit demon possession bahkan sampai tersiksa hingga menjadi mayat kering. Sebelum pada akhirnya Sid pun menyembuhkan dirinya. Tapi ada yang masih menjadi misteri nih teman-teman. Kalau kalian kembali membaca manganya, ada beberapa scene dalam arc Holy Ground yang memperlihatkan kalau si villain botak kita yang satu ini, Nelson, kok bisa mensummon pahlawan Olivier dari kepalanya ya? Coba kalian lihat nih, saat si Nelson itu mensummon Olivier, kepalanya itu jadi mengkilat kayak bohlam teman-teman. Nah, ini adalah salah satu scene yang lucu sih menurut gue. Tapi krusial juga karena kita diperlihatkan sosok pahlawan Olivier. Tapi, hal ini bisa membuat gue mikir apa jangan-jangan Olivier itu sebenarnya belum mati ya? Dan memang, jiwa Olivier itu masih disimpan oleh Ordo Diabolos. Sehingga si Nelson yang termasuk dalam Knight of Round Table dari Ordo Diabolos itu bisa mensummon jiwa Olivier dan menjadikannya senjata. Waktu itu juga dalam hal kemampuan berpedang murni, Olivier itu lebih unggul dibandingkan dengan Sid. Karena waktu itu posisinya memang Sid itu sedang gak bisa menggunakan sihir ataupun mananya dalam bertarung. Hal itu disebabkan saat Sid dan Aurora terjebak dalam Holy Ground, ada satu pantangan bahwa jika kamu mengeluarkan mana untuk mengaktifkan sihir, maka mana kamu itu akan terhisap habis. Tapi pada akhirnya, Sid pun memaksakan dirinya untuk mengeluarkan sihir terhebatnya yaitu Atomic. Dan seketika itu pula, langsung membuat semua menjadi keunguan. Waktu itu juga kita diperlihatkan lengan kanan dari iblis Diabolos yang disegel di Holy Ground itu terlepas dari rantai yang menyegelnya. Sehingga jiwa Aurora yang bersama dengan Sid juga ikut terbebaskan. Nah, gue agak bingung nih sekarang.
Karena setelah gue pikir-pikir lagi di sini siapa sih yang sebenarnya yang jahat tuh? Karena menurut pendapat gue, nampaknya Aurora atau iblis Diabolos juga nggak kelihatan jahat. Namun hanya para pemujanya aja yang jahat. Dan kini, para pemuja itu malah mengandalkan kekuatan dari pahlawan Olivier, sang penyegal iblis Diabolos untuk melawan Shadow Garden gitu. Nah, bener-bener nih, cerita dari dunia Kage no Jitsurakusa masih penuh dengan misteri yang belum terungkap. Sekarang, kita beralih ke pahlawan kedua, yaitu Freya. Nah, Freya ini adalah seorang ras manusia, teman-teman. Ia digambarkan sebagai wanita cantik dengan rambut silver dan mata berwarna merah. Sama seperti Olivier, Freya juga memakai pedang sebagai senjata utamanya. Dan pada chapter 184 web novelnya, si Sid itu pernah berduel dengan jiwa Freya yang masih tertinggal di ruang rahasia benteng Oriana. Jadi ceritanya waktu itu, Sid dan Epsilon sedang menyelidiki sebuah benteng yang katanya memiliki ruang ritual rahasia. Nah, memang mereka juga menemukan ruang rahasia itu, tapi mereka itu juga ketemu sama jiwanya Freya yang memang menjaga tempat itu. Ya maklum aja sewaktu hidup, memang si Freya itu diberikan tugas untuk menjaga salah satu dari jari iblis Diabolos yang pernah ia potong. Waktu itu terjadi duel yang cukup sengit di antara Sid dan Freya, namun Freya itu kalah karena kekuatan dan jiwa yang disegelnya di sana itu cuma setengah, teman-teman. Jadi Sid dan Epsilon itu bisa melanjutkan penyelidikan mereka dalam benteng Oriana itu. Sampai ketika Sid itu merasakan sedikit kesadaran dari Aurora yang terdapat di puncak benteng. Dan seperti yang kita tahu, kesadaran itu tersegel dalam sebuah jari iblis Diabolos. Tapi pada akhirnya sih, Sid itu malah lagi-lagi membebaskan jari itu dari segelnya. Ya, kejadiannya hampir mirip dengan Olivier tadi lah. Alhasil, jari dari iblis Diabolos yang masih memiliki sedikit kesadaran dari Aurora itu bisa berkomunikasi dengan Sid. Di sana nampaknya masih banyak jari iblis Diabolos yang tersegel, hingga Sid itu penasaran untuk melepaskan semua segel dari bagian Aurora yang tersebar di kerajaan Oriana. Nah, untuk pahlawan ketiga itu berasal dari ras Beastmen. Jadi ada kemungkinan kalau pahlawan ketiga itu nampaknya merupakan nenek moyang dari Delta. Mengingat memang betapa kuatnya Delta itu. Dari rentetan cerita tadi, gue juga bisa menyimpulkan apakah Sid, Alpha, dan Delta itu akan menjadi 3 pahlawan baru yang menjadi penerus pahlawan lama. Tapi, bukannya menyegel atau mengalahkan iblis Diabolos, sebaliknya, merekalah yang akan membebaskan iblis Diabolos. Kita lihat aja lanjutan ceritanya nanti. Dan, pembahasan kali ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan tentang 3 pahlawannya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah menonton sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.